Rabu terakhir menyambung kajian kita di dalam pembahasan kitab Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis himpunan Imam An-Nawawi. Kita akan menyambung perbincangan kita pada hadis yang ke-21. Oke. Tanpa kita meninggalkan masa, kita mempersilakan Pak Ustaz untuk mensyarah dan menjelaskan. Kamera udah tepat nih, Ustaz Isyam? Iya. Oke. Iya. Sudah, tepat? Tepat, betul. Oke. Oke. Suara jelas ya, suara ya? Oke, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang senantiasa Ustaz cintai, para jamaah pengajian hadis arba'in, dengan atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini jumpa kembali ya untuk melanjutkan kajian kita yang sekarang sudah sampai hadis yang ke-21. Oke, mari kita simak bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-hadi wal ishrun, hadis yang ke-21. An Abi Amrin, Wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Qala qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahu Muslim. Jadi perlu diketahui hadis ini adalah orang menyebutnya lubul Islam, ya, sari daripada Islam. Karena ini menjelaskan istiqomah. Al-istiqomah lubul Islam. Istiqomah adalah sebuah sari daripada Islam. Dalam hadis An Abi Amrin Wakila Abi Amrah, ya, dari riwayatkan dari Abi Amr, Wakila, dan dikatakan Abi Amrah. Ada yang mengatakan julukannya Abi Amr, ada yang mengatakan Abi Amrah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, yaitu sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ya, As-Saqafi. Karena dia dari kabilah Saqif, ya, termasuk orang dari kabilah Saqif. Jadi Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Qala, berkata Abi Amr, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kul, katakanlah li untukku, kepadaku, fil islami, dalam Islam, qawlan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, aku tidak menanyakannya kembali kepada seorang pun ghairaka, selain engkau ya Rasul. Jadi beliau benar-benar tanya sesuatu yang sangat poin dan inti kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Inti sari daripada Islam itu apa ya Rasulullah? Saya hanya tanya satu saja, hingga saya tidak membutuhkan untuk bertanya lagi kepada orang lain. Qala, berkata Nabi Muhammad SAW, kul, katakan, amantu billah summa istaqim. Amantu billah summa istaqim. Amantu, aku beriman
billahi kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah dengan keimanan tersebut. Maksudnya iman tersebut pegangi setelah engkau berikrar mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhan, maka summastaqim, istiqomahlah, pegangi iman itu yang kuat-kuat. Apa perintah iman, apa larangan iman, ya. Karena apa? Iman seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman akan bertambah manakala dia mengerjakan ketaatan, mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan kebaikan, itu iman akan meningkat. Sebaliknya, iman juga bisa menurun, merosot, menjadi lemah ketika iman tersebut tidak diiringi dengan mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Bahkan sebaliknya, mengerjakan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ini yang akan mengikis atau mengkeroposkan iman kita. Makanya ini sabda Nabi Muhammad SAW tentang Islam adalah satu iman, kemudian istaqim, istiqomahlah. Maksudnya apa? Perbaruilah imanmu. Ya, bagaimana memperbarui iman? Yaitu dengan mendikir dengan lisan. Lisan kita selalu ucapkan la ilaha illallah. Ya, berzikir apa-apa yang telah diperintahkan Allah. Mutadzakiran bijananik, bukan cuma di lisan saja, akan tetapi hati mutadzakiran. Lisannya berkata la ilaha illallah, hatinya berikrar tiada Tuhan selain Allah. Lisannya berzikir la haula wala quwata illa billah, dalam hati menghayati mutadzakir bahwasanya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada apa namanya tadi, memperbarui iman. Amantu billah. Ketika kita sudah iman kepada Allah, dalam hati menata iman kepada Allah, secara tidak langsung kita telah berikrar kita akan mengikuti apa-apa yang diperintahkan Allah dan akan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cuman ikrar saja, summastaqim, kemudian istiqomahlah, lurus. Istiqomah itu artinya lurus tegak, ya, tidak belok belok, tidak belok belok. Makanya di sini ada beberapa definisi, ya. Ustadz akan jelaskan beberapa definisi. Ulama mendefinisikan, memberikan pengertian arti daripada makna istiqomah, ya. Yang pertama adalah istiqomah alal ma'murat wajsinabil manhiyat, yaitu mengerjakan semua perintah-perintah dan menjauhi semua larangan-larangan. Dan puncak dari istiqomah itu sendiri apa? Seseorang hamba tidak pernah melihat kecuali melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan, semua lillahi ta'ala. Benar-benar sudah menjadi hamba yang mukhlis atau ikhlas, ya. Di dunia, mereka hidup di dunia, tetapi semua yang dikerjakan tidak ada apa namanya unsur-unsur yang lain, tidak ada niat-niat yang lain, yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari ikhlas yang sesungguhnya. Makanya ulama istiqomah yang sifatnya seperti ini itu la yutikuha ilal akabir. Orang tidak mampu kecuali orang-orang yang al-akabir, orang-orang besar, orang-orang yang memiliki derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mendefinisikan istiqomah yang seperti itu tadi. Jadi banyak sekali orang yang tidak mampu, ya.
illal akabir, kecuali orang-orang yang besar. Kenapa? Kenapa enggak mampu? Karena apa? Istiqomah yang seperti tadi itu la tahsulu illa bil khuruj anil ma'lufat. Tidak akan terwujud kecuali dengan keluar dari hal-hal yang disenangi. Ya, di saat orang pada pengen makan, senang makan, dia nggak makan, puasa. Di saat orang lagi main, dia baca Al-Quran. Di saat orang pada tidur, nafsu ngajak tidur, dia nggak tidur, dia qiyamul lail, dia tahajud. Nah, ini makanya yang kuat hanya orang-orang yang besar, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kisah masyhur. Beliau punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Punya murid siapa? Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal punya anak perempuan, ya. Anaknya seorang al-Qawwam as-Suwam, as-Shaimah, ya, Shawamah, ahli puasa, ya, Qawwamah, ahli qiyamul lail, ahli tahajud. Akan tetapi beliau sering sekali mendengarkan ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, cerita tentang kebesaran Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, cerita tentang kebesaran Imam Syafi'i, hingga beliau pengen banget memandang wajahnya Imam Syafi'i atau bertemu dengan Imam Syafi'i. Tidak lama ada kabar bahwasanya Al-Imam Syafi'i mau main ke tempatnya Imam Ahmad bin Hambal, mau silaturahmi, mau berziarah. Sungguh ini berita yang sangat menggembirakan buat putri beliau, ya, buat putri beliau. Sampai akhirnya datanglah Al-Imam Asy-Syafi'i. Sang anak perempuan tadi, setiap gerak-gerik perkataan Imam Syafi'i selalu diintai, dilihat, ya, dari balik apa? Tirai, ya. Karena beliau malu, nggak bisa ketemu langsung karena seorang perempuan, ya. Jadi setiap gerak-gerik langkahnya dilihat. Karena Imam Syafi'i ini orang-orang yang apa namanya, kalau ayahnya cerita ini orang benar-benar orang ahlilah, ya. Hingga beliau meneliti setiap apa yang dikerjakan. Tibalah waktu makan, ya. Disiapkan beberapa hidangan yang sangat banyak oleh keluarga daripada Imam Ahmad bin Hambal, ya. Di situ Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala makan sebanyak-banyaknya. Ini sudah mulai curiga nih sang anak nih. Sang anak, masa orang alim makan banyak banget itu, Kang. Ini kayak santri itu, Kang. Satu nampan masih kurang. Tuh lihat tuh, ketawa semua. Makannya banyak. Iya, ini udah curiga. Ya karena kebiasaan kalau orang dulu kan orang soleh, biasanya itu makan dikit biar kuat untuk beribadah. Ini makannya banyak. Iya, makan banyak banget. Habis makan tiduran. Tiduran. Tiap hari dilihat terus sama siapa? Putrinya itu pengen melihat. Masa orang begini, ya? Kayak begini kok apa? Sangat dimuliakan oleh bapak saya, abah saya. Makan banyak, habis makan tidur. Habis makan tidur. Tidur gak bangun-bangun, gak ada tahajud sama sekali. Ya? Imam Syafi'i tiduran. Ya. Setelah itu masuk waktu subuh. Berkumandang adzan subuh. Masuklah waktu sholat jamaah. Ya. Keluarga Imam Ahmad bin Hambal sudah menyiapkan tuh air dan yang lain untuk buat berwudu Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i langsung masuk ke ikut gabung sholat. Ya. Masuk ke musola lah, kalau surau lah zaman sekarang, ya. Ikut langsung sholat tanpa mengambil air wudhu. Wah, tambah penasaran lagi nih putrinya nih, dan Imam Ahmad bin Hambal. Daplek makan banyak, tidur sampai malam, larut malam, sholat subuh tidak pakai wudhu. Sholat subuh tidak pakai wudhu. So, akhirnya, wah, setelah selesai semua,
sang putri anaknya tadi menghadap ke ayahnya. Ngomong, ini gimana nih, Bah? Gimana nih, Bah? Ayah nih, Bah, Abah. Katanya orangnya begini-begini, tapi makan banyak. Malam nggak tahajud, tidur aja sampai pagi molor. Iya. Subuh sholat aja nggak pakai wudhu. Ya. Dapat santri takut rotan, takut dipukul. Ya. Daripada terlambat, mending sholat langsung tanpa pakai wudhu. Karena desakan seorang anak kepada ayah, pagi-pagi mulailah pertemuan lagi, ngobrol-ngobrol antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i dulunya. Ya. Dan sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i berpamitan, ya, Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya memberanikan diri menanyakan apa yang seorang putri beliau penasaran itu. Tanyakanlah, mohon maaf, wahai guru yang maha guru, kenapa sang guru makannya banyak sekali? Habis itu tidur, ya, habis itu tidur, sholat subuh nggak pakai wudhu. Alhamdulillah, kata Imam Syafi'i. Kenapa saya makan banyak? Karena saya tahu engkau adalah orang yang dermawan, engkau adalah orang yang ikhlas. Makanannya orang yang ikhlas dan dermawan itu adalah sebuah obat. Saya sengaja makan yang banyak biar menjadi obat buat saya. Loh, ya. Niatnya jadi makanan yang halal yang muncul dari orang yang sahri, as-saho, orang yang dermawan itu akan menjadi penawar, ya. Dari obat, dari segala obat. Makanya Imam Syafi'i makan banyak, ya, biar terobati. Ya. Yang kedua, semalam saya tiduran, nggak tahunya di depan saya ada berbaris-baris ayat Al-Quran terlintas pada pikiran saya, ya, hingga dalam satu malam saya bisa menyimpulkan ada 70 masalah yang saya urut-urutkan, ya. Ya, perkiraan 70 masalah. Ya, kitab fikih itu mulai bab wudu, bab toharah, bersuci sampai bab jinayat. Itu cuman dikaji Imam Syafi'i dalam sambil tiduran. Barokah makan banyak. Barokah makan banyak, ya. Bukan makan banyaknya santri, lewat subuh kalau santri ini. Lewat beneran kalau santri. Makan banyak. Wassalamualaikum udah. Ya. Ya. Wassalamualaikum. Dalam satu malam, ya, beliau asik berdialog dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, hingga tersimpulkan 70 masalah. Terurutkan dalam masalah bab fikih. Ya, kita menghaji kitab fikih, itu bab-babnya urut. Itu sudah disimpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam satu malam, sambil tiduran lagi. Hingga beliau terlalaikan. Saking asiknya beliau, mengkaji itu, sampai waktu subuh hingga beliau tidak sempat mengerjakan tahajud. Lah di situ baru bengong ini Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, tahajud kita itu nggak ada apa-apanya sama tidurnya Imam Syafi'i, ya. Ini tidurnya Imam Syafi'i, ya. Gimana mau wudhu? Belum batal. Semalam tuh tidak tidur Imam Syafi'i, ya. Dia tidur miring, ya, terbenak di dalamnya beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya naumul alim ibadah, tidurnya orang alim saja ibadah, ya. Ya. Tidurnya santri petaka, ya. Balak. La ilaha illallah. Jadi subhanallah. Ini Imam Syafi'i rahimahullah taala rahmatan abrar, ya. Itu juga Imam Ahmad bin, subhanallah. Dua-duanya termasuk madhab yang terbukukan. Sebuah madhab yang terbukukan. Dalam artian sampai sekarang pun murid-muridnya masih ada. Karena ada beberapa madhab, ya, selain madhab 4 itu punah. Dalam artian punah apa? Tidak ada generasi murid-muridnya yang melanjutkan. Hanya 4 yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya. Makanya ada yang mengatakan tuh Ka'bah tuh 4 segi. Ka'bah itu kotak. Kenapa kotak? Karena ya mazhabnya 4 gitu ya. Orang mau ke sana, mau menghadap sana, mau menghadap dari sini, mau menghadap dari sana juga benar. Orang mau ikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mau Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu juga benar. Ya, subhanallah. Itulah namanya perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu benar-benar rahmat di situ. Iya. Oke. Ini makanya tadi apa namanya? Al-khuruj anil ma'lufat. Keluar daripada hal-hal yang disenangi. Wa mufaraqatil adat, dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan eh, tubuh kita, jisim kita, kesenangan kita, itu dijauhi kalau orang-orang soleh. Wal qiyam baina yadillahi ta'ala ala haqiqati sidqi, dan benar-benar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hakikati sidqi, dengan penuh dengan ketulusan, sidik, sebuah ketulusan, ya, murni, ya, jujur, nggak bohong, ya, benar-benar jujur menghadap Allah, bukan bohong. Kalau bohong kan busa basi, pura-pura bagus, pura-pura ini, hatinya busuk. Nah, ya, itu bukan sidik, namanya ya, namanya bohong, ya, wajah dua, munafik. Ya, di hadapan Allah kadang munafik, padahal Allah tahu hati kita. Nauzubillah, ya. Itu arti daripada istiqomah yang pertama tadi, ya, yaitu mengerjakan semua perintah, menjauhi semua larangan, dan tidak melihat kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Dia benar-benar berani keluar dari al-ma'lufat, hal-hal yang disenangi, wa mufaraqatul adat, menjauhi kebiasaan-kebiasaan, wal qiyam baina yadayillahi ta'ala ala haqiqati sidik, dan dia benar-benar menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah dengan ketulusan, penuh dengan ketulusan, ya. Jadi bukan dusta. Banyak nih kita dusta nih, sholat di ini, hati kemana-mana, ya. Oke, arti daripada ikhlas yang kedua, istiqomah yang kedua, ada mengatakan taubatun bila israr, taubat bila israr. Arti daripada istiqomah adalah bertaubat bila israr, tanpa mengulangi kembali, tanpa mengulangi sesuatu yang pernah ditaubatin lagi. Setelah itu didorong wa amalun bila futur, amal tanpa henti-henti, tanpa kendor, ya, istiqomah, rawatib, bacaan baca Al-Qur'annya, tahajudnya, ya, mengajarnya, ta'limnya, semua dengan istiqomah. Wa ikhlas bila tifat, taubatun bila israr, taubat tanpa mengulang-ulang kembali, ya, tanpa adanya terus-menerus mengerjakan, hanya cukup sekali. Wa amalun bila futur, beramal tanpa kendor. Wa ikhlasun bilal tifat, ikhlas tanpa menoleh sana kemari, bukan karena A, bukan karena B, benar-benar murni ikhlas, ya. Wa yakin bila taraddud, keyakinan sudah nggak ada keraguan lagi. Wa tafwidun bila tadbir, pasrah, bongkok, pasrah 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tawakkul bila wahmin, dan juga memasrahkan diri kepada Allah tanpa ada prasangka-prasangka yang enggak. Ya, ini memang nanti bisa bisa kita simpulkan, ya, bisa kita simpulkan daripada beberapa makna istiqomah, ya. Ada yang menjelaskan kembali lagi, ya, istiqomah adalah apa? Al-mutaba'ah li sunnah al-Muhammadiyah. Kita mengikuti kepada ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad, ya. Sunnah al-Muhammadiyah maksudnya di sini apa? Ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'at tahalluk bil ahlakil mardiyah, beserta
berperilaku, berakhlak dengan akhlak yang dicintai. Makanya sampai ada yang mengatakan, ya, al istiqomah khairun min alfi karamah, ya. Istiqomah itu lebih mulia, lebih bagus ketimbang 1000 apa namanya? Karomah. Istiqomah itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 karomah. Karena istiqomah itu sendiri adalah pangkat paling tingginya karomah. Ya, keramat, bahasa Jawanya keramat, karomah. Ya, romatul aulia. Nah, istiqomah itu pangkat paling tinggi daripada karomah-karomah yang khariqul adat. Ya, yang khariqul adat. Orang bisa melipat bumi, ya, ke Mekah cuman beberapa jalan jangkah. Itu ada zaman dulu ulama-ulama kita, para aulia-aulia. Iya. Tapi semua itu di bawah daripada istiqomah. Iya. Makanya kenapa, ya, kenapa pada apa karena kenapa karomah-karomah yang aneh-aneh unik-unik itu enggak tertampak pada sahabat. Hanya sedikit saja sahabat yang menambahkan karomahnya, ya. Karena karomahnya mereka itu istiqomah. Mereka orang-orang yang istiqomah, ya. Istiqomah aja udah mengalahkan apa namanya? Mengalahkan karomah-karomah yang khariqul adat, ya. Karomah-karomah yang khariqul adat, meskipun ada dari beberapa sahabat seperti Sayyidina Umar, ya, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal, al-Jabala, ya, ketika peperangan Sayyidina Umar lagi berkhutbah, melihat pasukannya beliau yang beliau kirim ini di luar kota nih, luar negara nih, luar daerah nih, ya. Dalam khutbah Sayyidina Umar mengingatkan, ya Sariyah al-Jabala, 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 dalam khutbah ini, ya, wahai Sariyah, pada ke gunung, ke gunung, ke gunung, ya, itu dalam sebuah kisahnya, ya. Nah, sahabat karena sudah istiqomah dan keyakinan mereka sudah nggak bisa di apa namanya nggak bisa digoyah lagi, makanya nggak butuh aneh-aneh karomah itu nggak butuh, ya, aneh-aneh. Makanya Ustadz diri sering sampaikan, ya, mu'jizatul Quran, kebenaran Quran yang sifatnya sains itu jarang orang Islam yang nemu, malah orang-orang kafir yang nemu. Iya, pernah saya sampaikan kayak, ya, karena Islam tuh nggak butuh, orang udah iman kepada Allah sudah nggak butuh penguat-penguat macam-macam, itu nggak butuh, ya. Ya, paling mujizat ijazul Quran yang nemu-nemuin orang kafir akhirnya jadi iman. Ya, ternyata di langit ada begini, ternyata begini begini begini. Itu kebanyakan ya kata orang Islam yang hakiki itu. Kita itu Mas, waktunya udah habis buat ngapal alfiah, ngapal Al-Qur'an. Iya. Nah, buat yang lain. Karena iman sudah kuat. Iya. Justru mereka yang menemukan, ya. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah, ya, dengan segala firman-Nya. Banyak sains-sains, penemuan yang membuktikan atas kebenaran Al-Qur'an. Bahkan yang menemukan bukan yang membuktikan bukan orang muslim, kadang non muslim, ya. Ya, karena orang Islam udah yakin kepada Allah, ya. Butuh yang aneh-aneh, dengan Al-Qur'an baca, ibadah udah selesai, ya. Udah keyakinannya nggak berubah, ya. Makanya eh, orang-orang yang mohon maaf yang bukan yang non muslim istilahnya, kalau dia mau mengkaji ilmunya dengan sungguh-sungguh dia akan menemukan kebenaran Al-Qur'an pasti. Iya, mau baik dari ilmu fisika, biologi dan yang lain-lainnya, kalau didalami secara benar-benar dia akan menemukan di situ. Nanti ujung-ujungnya juga membuktikan akan kebenaran Al-Qur'an.
apa itu yang menunjukkan bahwasanya di apa namanya itu langit semakin kita tinggi, semakin kita tinggi eh, kita nggak apa namanya nggak ada oksigen. Namanya so'adu fis sama ini ya anu sahabat Hisham sebelumnya apa nih? Karena dhayyqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama ya. Ya intinya apa? Dalam Al-Qur'an udah disebutkan orang yang nggak beriman kepada Allah itu dhayyqan harajan, dia akan menemukan hatinya sesak, ya sesak napas. Iya, dhayyqan harajan, kesempitan, kesusahan. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia apa? Naik ke langit. Karena orang kalau naik ke langit dia akan sesak napas karena nggak ada oksigen loh. Itu sudah simbol daripada Al-Qur'an. Iya. Kehebatan Al-Qur'an. Oh, namanya suatu sama. Jadi hal-hal seperti itu Al-Qur'an sudah menyebutkan. Cuman oleh sains disebut wah di atas sudah nggak ada oksigen ketika sudah melewati lapisan-lapisan semakin ke atas oksigen akan berkurang. Itu Al-Qur'an sudah nyebutin. Bahkan sudah menyontohkan orang yang nggak beriman kepada Allah maka hatinya nafasnya akan sesak seperti halnya dia orang yang naik ke langit tuh. Iya kan, secara nggak langsung kan orang kalau naik ke langit pasti akan sesak napas dia kalau nggak bawa oksigen mati bisa-bisa karena nggak ada oksigen di sana. Subhanallah. Nah, itu arti daripada al istiqomah. Ya, Anda tadi eh oke. Nah, ini apa? Said Abul Abbas Al-Marsi ya, nafa'anallahu taala bihi, termasuk daripada murid daripada Abdul Hasan Asyadili, khalifahnya Abdul Hasan Asyadili, Abdul Abbas Al-Marsi dan baca Al-Mursi ya. Ini makamnya Triyakun Mujarrab, ada di Turki ya makamnya ya. Ya, Abdul Abbas Al-Mursi Triyakun Mujarrab makamnya. Makamnya berada di Turki. Maksudnya orang yang berziarah di sana itu hajatnya dikabulkan biasanya. Ulama menyebutkan teriak penawar yang sudah teruji. Ya. Jadi Abdul Hasan Asyadili punya murid namanya Abdul Abbas. Abdul Abbas Al-Mursi punya murid satu Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang ahli yang memiliki kitab hikam. Ya, beliau paling pandai menulis kalam nasar, secara nasar bukan nadhaman. Ya, yaitu beliau buktikan dengan kitab-kitab. Yang kedua Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, ya, pengarang Burdah. Murid daripada Abbas Al-Mursi. Murid dari Abbas Al-Mursi itu ada dua yang tersohor paling hebat menulis secara nasar, yang kedua paling hebat menulis secara makanya kenapa pernah ditanya Abdul Hasan Asyadili kenapa nggak punya kitab, nggak mengarang kitab seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jailani punya kitab. Iya, dia punya kitab Al-Ghunyah setelah beliau melakukan ibadah haji bertemu dengan Al-Ghazali, Imam Ghazali, beliau membaca kitab Ihya, beliau terinspirasi, akhirnya mengaranglah kitab Al-Ghunyah, Ghunyatul Talib. Iya. Abdul Hasan Asyadili, beliau nggak punya kitab. Ditanya orang, kitabku adalah murid-muridku. Kitabku adalah muridku. Jadi walhasil apa yang ditulis oleh murid-muridnya, itulah kitabnya Imam Syadili. Kita baca kitab Al-Hikam At-Ta'illah, ya. Itu kitabnya Imam Syadili. Karena emang alur sanadnya beliau murid-murid Imam Abdul Hasan Asyadili lewat Syekh Abdul Abbas Al-Masih. Ya.
Kita baca burdah tiap hari. Burdahnya siapa? Imam Syatibi. Itu Syatibi asma. Ya, Al-Busiri. Said Al-Busiri. Sebuah dua karya mahakarya yang sangat fenomenal. Ya, kalau kita sebagai seorang pelajar pasti mengenal. Ya, ini fenomenal. Kitab yang sangat fenomenal. Dahsyat. Ya, dua kitab ini sangat dahsyat. Ya. Itu tadi. Ya. Sidi Abul Abbas Al. Beliau berkata, yang menjadi pokok bukanlah orang itu, bumi itu bisa dilipat untuk dia. Ashabul khutbah, biasanya disebut ashabul khutbah. Ya, ashabul khutbah itu orang yang satu langkah bisa sampai kemana-mana. Kayak yang masyhur itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi ya ada di Damaskus, tapi tiap malam pasti tawaf. Tiap malam tawaf ke Mekah karena termasuk ashabul khutbah. Ya, ya sini sudah di luar nalar, sudah di luar nalar bahasa benar. Tapi kita meyakini hal itu kita yakini. Ya, jadi ashabul khutbah itu setiap dia melangkah sekali bisa nyampe ke Mekah. Imam siapa Nawawi. Tiap malam dia tawaf, tiap malam dia tawaf. Nah, Abul Abbas Al-Mursi beliau mengatakan tidaklah yang menjadi pokok utama, poin utama itu kita bisa melipat bumi. Ya, kita bisa melangkah ke tempat yang jauh dengan waktu yang cepat, bukan seperti itu. Tapi mari kita pokok, ya. Yang menjadi pokok adalah antutwa anhu awsafu nafsihi faidan huwa abdun inda rabbihi. Ya. Nafsu kita lipat. Ya, nafsu kita lipat yang jadi pokok hingga kita biar bicara dekat, mudah sekali mengenal Allah. Karena yang menjadikan kita jauh dari Allah yaitu nafsu. Kalau nafsunya dilipat, jadi mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang menjadi pokok kata sebetulnya. Nah, illallah, subhanallah. Nah, jadi ini alhamdulillah ya. Moga-moga kita dijadikan orang istiqomah, ya. Istiqomah, ya. Jadi sekarang ini malam Rabu Wekasan. Ada Rabu Wekasan, ada Rabu Wekasan di Malaysia. Rabu akhir bulan Safar. Tidak ramai ya. Enggak rame ya. Maksudnya Rabu dulu ya. Jadi menurut orang ahli orang ahli lah, Rabu Wekasan, ya dahsyatnya hari itu hari sekarang ini. Karena Allah menurunkan bala selama 1 tahun ke depan itu pada malam ini, malam Rabu akhir bulan Safar. Ada 320.000 bala yang Allah turunkan di muka bumi ini dan semua akan disebarkan sampai setahun. Ya. Dan itu turunnya malam ini. Makanya kita kalau ya kita kan orang yang maksudnya apa ya? Berakidah seperti orang-orang sunnah wal jamaah lah kita lah ya. Tarikahnya sama-sama orang-orang banyak ulama-ulama yang terkenal ya, sohor ya, kita tawasulan, kita tahlilan, kita baca burdah, kita baca maulid ya, kita tawasul, kita juga memertai hal-hal seperti ini. Makanya kita tadi habis maghrib Ustaz berjamaah mengerjakan sholat takbir bala ya. Ini riwayatnya meskipun dari orang soleh, orang solihin ya, kita mengadakan sholat sunnah takbir bala. Bisa dilanjutkan kita tahlilan. Makanya mohon maaf tadi waktunya kita nunda setengah jam ya, kita bertunda setengah jam. Tapi alhamdulillah kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini. Semoga kita semua dijadikan orang yang istiqomah, kita diselamatkan dari bala-bala, diselamatkan dari penyakit, ya, dan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala hal, dan hingga akhirnya termasuk orang-orang yang mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
malam ini cukup sekian kajian kita ya. Semoga banyak manfaatnya, mendapatkan sebuah keberkahan. Nah, cukup sekian dari Ustadz ya. Nanti kita tutup lewat host bareng doa akhir majlis. Sekarang Ustadz berpamit diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagi akhir majlis kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wal 'asr. Wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Insyaallah jika dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan yang baik dan taufik, insyaallah kita sambung pada minggu hadapan. Waktu dan hari yang sama. Oke, siap. Oke, siap. Ya, udah ada. Doa mati juga ya. Amin. Ya, salam.